Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul arbi'ah tarikh 26 min Mayu sanwasil dirasatana fil hadis. Awal mazilna fi bab syurut an-nikah. Kali ini kita masih membahas yaitu pembahasan syarat nikah. Wala budda fihi min ridha az-zawjain. Syarat nikah yang pertama hendaknya harus ada kerelaan, harus ada keridhaan antara kedua belah pihak. Li'annal aqad lahuma fa'tabaru ridhahuma bihi kalbai. Karena akad itu harus dilihat, harus ditinjau dengan memperhatikan keridhaan atas kedua belah pihak. Kalbai, seperti transaksi jual beli. Transaksi jual beli harus ada kesepakatan keridhaan dari dua belah pihak. Oleh hadisin Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, la tungkahul al-ayyim hatta tusta'mar wa la tungkahul al-bikra hatta tusta'dan. Jangan kalian menikahi perempuan yang sudah janda sampai kamu meminta izinnya. Wala tungkahu al-bikr hatta tusta'dan, dan jangan kalian menikahi perempuan sampai meminta izinnya. Illa shaghirah fayujbaruha abuha, kecuali anak yang masih kecil, anak yang belum dewasa, maka bisa dipaksa oleh bapaknya. As-shaghirah hiya allati lam tablugh, yani perempuan yang belum dewasa. Wal ijbar lil ab faqat duna ghairuhu minal awliya. Adapun yang boleh memaksa hanya bapaknya saja. Wal amah yujbaru sayyiduha. Adapun budak yang boleh memaksa itu adalah tuannya. Fa idza ra'al maslahah fi ijbariha 'alan nikah min kuf'in falahu dzalik. Boleh memaksa seorang anak perempuan jikalau memandang ada sebuah kemaslahatan. Misalkan ini anak perempuan satu-satunya takut terjerumus kepada hal yang zina. Makanya seorang bapak boleh menikahkan, tetapi di sini dengan syarat, yakni harus apa? Sepadan, sepantaran, sekufu, baik dari nasabnya, pendidikannya, agamanya, ataupun yang lain. Wal maslahah tahtalifu bihtilafil ahwal. Adapun kemaslahatan itu berbeda berkaitan dengan keadaan ataupun tempat. Begitu juga berkaitan dengan keadaan fahalus salam, keadaan tenang, ghairu halil harbi, itu berbeda dengan keadaan baru peperangan. Wal mas wa halur ra'di ghairu hali alju wal hajah. Adapun waktu luang itu berbeda dengan waktu yang tidak sempit ataupun sedang keadaan paceklik. Itu. Qala Ibnu Qudamah, yakni amal bikr
as-saghirah fala khilafa fihi. Adapun perempuan yang masih gadis, kecil, maka tidak ada perdebatan di dalamnya. Qala Ibnu Mundir ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli ilmi anna nikahul ab ibnatahu al-bikr saghirah jaiz. Ya. Disepakati bahwa seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan paksaan masih kecil itu tidak mengapa. Wa dalil ala sihhati tazwid as-saghirah yaitu ada pun dalil yang diperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil itu firman Allah Ta'ala dalam sebuah Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallai lam yahidn. Dan perempuan yang tidak sedang dalam yahid. Faja'ala allai lam yahid iddata 13. Adapun dalam konteks ini perempuan yang belum yahid itu masa idahnya adalah 3 bulan. Wala takunu iddata 1 ashur illa min talaqin fin nikah aw fashin wa fala idzn lahu fayatabir. Dan 3 bulan ini kecuali dari hasil tolak ataupun nikah ataupun fas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Yaitu Rasulullah SAW menikahi aku ketika aku berumur 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu 9 sinin. Sedangkan Rasul membina biduk rumah tangga dengan aku pada saat umur 9 tahun. Taib. Asartu asani wala budda fihi minal wali. Syarat yang kedua dalam pernikahan itu adalah adanya wali. Qala Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la nikahun illa biwali. Tidak nikah, bukan maksudnya tidak nikah di sini, tidak sah, yakni tidak sah pernikahan kecuali jikalau ada wali. Wa aulan nas bitajwiji al-hurrah, yakni yang lebih pantas, yang lebih berhak, yang lebih utama yang menikahkan gadis yang masih merdeka, bukan dalam budak, itu adalah abuha, yaitu bapaknya. Wa in ala, kemudian ke atas, yaitu bapak, nenek atau kakek, adapun yang lainnya. Fayuqaddimu al-ab ala ghairihi li'annahu akmala nadron. Maka kenapa didahulukan bapak? Kenapa didahulukan bapak? Karena apa? Secara teoritis itu lebih sempurna. Orang dewasa itu pemikirannya pun sudah matang. Apalagi sudah berumur di atas 40. Pola pikirnya sudah matang. Wa asyaddu safaqatan ala ibnahid. Dan seorang bapak itu lebih perhatian, lebih dekat dengan anak perempuannya. Summa ibnaha wa in nazal. Kemudian jikalau bapak tidak ada, kakek tidak ada, paman tidak ada, yang lebih berhak itu adalah yang menikahkan adalah anak laki-lakinya. Ya, ini terkhusus bagi seseorang yang sudah mempunyai anak. Adapun kalau perempuan yang masih gadis belum tentu punya anak. Yang berhak ini adalah yang sudah memiliki anak. Seperti hadis Ummu Salamah, anna Rasulullah SAW khotobaha, bahwa Rasulullah SAW yaitu menghitbahku atau menikahkan aku. Fakultu, ya Rasulullah, innahu laisa ahadun minal awliya'i syahidan.
Ini bahwa tidak ada seseorang waliku yang menyaksikan aku, pernikahan aku. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu laisa ahadan min awliyaika syahidan wala ghaib yakrahu dzalik. Ketahuilah bahwa tidak ada seseorang pun waliku yang menyaksikan aku atau tidak, lantas membenciku. Nah, faqalat libnatiha. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada anaknya, ya Umar, kum fazawwaja Rasulullah SAW. Itu, wahai Umar, berdirilah dan nikahkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menikah. Summa al-aqrab fal-aqrab. Nah, kemudian yang pantas menikahkan jadi wali itu yang lebih dekat kekerabatannya, baik dari jihad as-sobah, yaitu jihad kekerabatan. Li'anna mabniun wilayah ala syafaqah wa nadar wa madunnuha ala qarabah. Karena wali, sistem perwalian itu berdasarkan kedekatan. Secara teoritis kedekatan. Dan secara praduga yaitu adalah kekerabatan. Fa'aqarrabahum wa asfaqahum. Dan mana yang lebih dekat dan mana yang lebih mempunyai hubungan kasih sayang. Fayuqaddimu ba'dal ab wal ibn al-a li abawain. Maka yang didahulukan setelah bapak dan anak itu adalah saudara sebapak. Tsumma li ab, yaitu saudara sebapak. Tsumma bunu al-ikhwah di ghairil im. Kemudian anak dari ikhwah selain ibu. Tsumma al-am, kemudian paman, kemudian ibnahu, kemudian anak paman. Tsumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Minal asobat allati tartibuhal miras, yang asobah yang berkenaan pembagian dengan warisan. Mana? Arah mana yang lebih dekat? Qala Ibnu Qudamah, la na'lam fihi khilaf baina ahli ilmi. Ya, ini tidak ada perbedaan di antara ahlul ilm. Amma tartib bainal asobah fa fihi al-khilaf. Adapun urutan berdasarkan asobah, kekerabatan, itu terjadi perbedaan. Taib. Wa fil hadis la tungkahul ayyam hatta tusta'dan. Jangan engkau menikahi perempuan yang sudah janda kecuali tusta'mar. Ya, ini meminta izinnya. Ayat lubu amruha. Ya, ini meminta persetujuannya. Misalkan seseorang datang melamar seorang janda, tentunya harus meminta persetujuan dari janda tersebut. Nah, karena apa? Karena janda tersebut harus melafadzkan secara langsung. Karena janda tersebut juga terdahulunya pernah membina rumah tangga sebelumnya dan akan membina rumah tangga dengan imam yang baru. Maka perlu menjawab persetujuannya. Fala yuqadu 'alaiha illa ba'da an ta'mura bidzalik. Maka tidak terrealisasikan akad jikalau tidak terjadi pelafatan tadi. Wal amru yakun bin natq. Yani adapun jawabannya itu harus apa? Diucapkan, ya. Zawajuni minhu. Aku terima nikahnya darinya. Aku terima nikah darinya. Wal murad bil bikrah al balighah. Adapun maksudnya ini dengan gadis yang masih perawan atau yang masih belum pernah menikah sebelumnya, yakni la makna istidan as-saghira li'annahu la tadri mal idzn. Karena
perempuan yang belum pernah menikah itu nggak tahu bagaimana menjawab sebuah jawaban dari tawaran yang diajukan oleh laki-laki. Misalkan seseorang laki-laki menghitbah atau melamar seorang perempuan yang masih belum pernah menikah sebelumnya ataupun masih gadis. Maka perempuan tadi ketika dilamar belum tahu bagaimana menjawabnya. Jawabannya adalah hanya diam ataupun tersipu malu. Makanya dia suku tuha al-idn. Ya, ini diamnya karena apa? Izinnya. Menunjukkan izin. Nah. La haja illa idnin sorry, yaitu perempuan yang belum pernah menikah nggak perlu mengucapkan perkataan. Karena sifat malu-malunya muncul, yakni bal yaktafi bisikutiha likasrati hayaiha. Karena cukup terdiam saja karena dia memiliki sifat malu. Wa ahad katsiran minal ulama min hadzal hadis adamul jawaz ijbarul mar'ah ala nikah. Dan sebagian ulama kebanyakannya itu tidak memperbolehkan, ya ini memaksa menikah untuk perempuan, ya, ini seseorang perempuan yang masih baik entah itu gadis, maaf itu janda, itu tidak boleh dipaksa untuk menikah. Wa yu'ayyidu hadzal hadis, yakni hadis Hunsa bin Hodam, yakni diriwayatkan dari hadis Hunsa bin Hodam, yakni anna abaha zawajaha wa hiya thayyib. Sesungguhnya bapaknya Hunsa ini memaksa menikah sedangkan dia dalam keadaan janda, dipaksa nikah. Faqarahat dzalik. Kemudian tidak sepakat. Ada seseorang yang datang kepada bapaknya, kemudian tiba-tiba bapaknya memaksa dia untuk menikah. Fa'atat Rasulullah SAW, kemudian beliau mendatangi Rasulullah dan memberikan penjelasan, maka Rasulullah SAW farodda nikahwa, maka menolak pernikahannya. Nah ini hadis yang serupa pun juga seperti itu. Ala kulli hal, ya ini syurut an-nikah, ya ini yang kita bahas, ya ini baru 2, yaitu pertama harus ada keridhaan antara kedua belah pihak, dan kedua adalah harus ada wali. Taib. Ilahuna alhunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Taib. Adunnu nahtawi biadal qadar, insyaallah nuwasil fi ma ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.